sahabat BPHN bahwa hari ini kita sangat spesial kedatangan tamu sekaligus dengan pembahasan temanya, yaitu hari ini kita akan membahas tentang RUU KUHP. Sejauh mana nih mengancam, apakah betul RUU KUHP mengancam demokrasi? Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana adalah dengan upaya melahirkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP yang baru. RUU KUHP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyusun suatu sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda. Perkembangan hukum pidana yang sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat inilah yang mengakibatkan pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang perlu segera dilakukan. Selain rekodifikasi yang mencakup konsolidasi serta sinkronisasi peraturan hukum pidana, pembaruan RUU KUHP juga diarahkan sebagai upaya harmonisasi, yaitu dengan penyesuaian KUHP terhadap perkembangan hukum pidana yang bersifat universal dan upaya modernisasi yaitu mengubah filosofi pembalasan klasik yang berorientasi kepada pembuatan semata-mata menjadi filosofi integratif yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku, dan korban kejahatan. Namun kita lihat dalam beberapa tahun terakhir bahwa berbagai pro dan kontra yang muncul terhadap RUU KUHP ini terjadi karena berbagai persepsi yang tumbuh di masyarakat semakin beragam dan semakin liar. Untuk itu kita pada hari ini menghadirkan salah satu tokoh hukum Indonesia, salah satu juga tokoh yang sudah mengikuti mengawal RUU KUHP, pembentukan kitab yang baru ini, bagaimana sebenarnya RUU KUHP yang baru ini dikonsep oleh pemangku kebijakan yaitu Bang Ilham Putuhena. Selamat datang Bang Ilham di BPHN Talks. Selamat sore Mbak Nurul. Sehat Bang Ilham hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa apa nih? Ya hari yang padat ya, hari Jumat yang padat. Biasa Jumat. Betul. Padat merayap, mudah-mudahan nggak macet. Buat yang lagi di jalan hati-hati aja lah. Betul, yang di jalan semoga tetap mendengarkan live Instagram kita karena hari ini kalau boleh dikatakan pembahasan ini cukup penting karena sudah mulai banyak sekali konten-konten media yang semakin mengangkat isu RUU KUHP ini. Sebenarnya kita butuh, tapi perlu dikaji kembali. Padahal pengkajiannya sudah cukup lama ya Bang ya? Iya. Sudah berapa puluh tahun Bang RUU KUHP ini? Jadi kalau RUU-nya itu kita itu sudah sampai ada 24 draft. Itu dimulai dari tahun sekitar 1964. Draft pertama itu 1964. Jadi kalau sampai sekarang itu total kita sudah membahas atau mempersiapkan RKUHP itu sekitar 61 tahun ya, 61 tahun. Itu sebegitu lama perjuangan kita untuk menghadirkan KUHP versi Indonesia. Dan itu perjuangan yang bukan hanya digawangi oleh pemerintah, ini betul-betul digawangi oleh para begawan-begawan hukum pidana yang betul-betul melihat. Karena rekomendasi untuk adanya KUHP baru itu pada Seminar Hukum Nasional tahun 1963. Kemudian dibentuklah tim yang kemudian draft awal pertama yang kita dapatkan di BPHN itu sendiri ada di tahun 1964. Ya, saya kira ini proses yang sangat panjang, tidak mudah dan ini adalah undang-undang berkarakter unik. Dia sangat fundamental, sangat mendasar. Kalau kita lihat dari sejarah, jadi artinya semua negara itu kan punya hukum pidananya ya. Betul. Nah kalau kita lihat sejarah hukum pidana kita itu kan dari Belanda. Dan itu bukan dari Belanda sebenarnya. Itu dari Kode Penal Prancis. Itu tahun berapa? 1810. Itu diserap kemudian di Belanda, diterapkan di Belanda. Kode penal itu 1810, kemudian diterapkan di Belanda sekitar 1800-an.
masuk di Indonesia itu 1918. Bayangkan. Okay. 1810. Siapa yang hidup? Betul. Siapa yang hidup ya? Artinya kalau dilihat dari regenerasi ini sudah lama persiapan para tokoh hukum kita itu mempersiapkan sangat-sangat serius untuk ini, dan saya kira ini adalah proses-proses yang bukan gampang. Ini adalah proses-proses akademis, proses sosiologis, dan proses-proses ya kalau dibilang ini hanya pendekatan antara kekuasaan dengan tidak. Ini adalah betul-betul pure yang menyiapkan adalah kelompok-kelompok akademis yang menyiapkan bahannya, menyiapkan draftnya. Sampai sekarang ini kita dikawal oleh pakar-pakar hukum yang saya kira itu garansi lah kalau mendengar nama-nama beliau. Baik, 1810 sahabat BPHN, dan hari ini kita sudah berada di tahun 2022 dengan, kalau misalnya kita lihat dari historikalnya kan, pertama bawaan dari Prancis, kemudian diserap oleh Belanda, sedangkan dua negara tersebut sudah tidak menggunakan KUHP ini. Namun Indonesia masih menggunakan KUHP yang saat ini diterapkan di Indonesia. Sehingga memang kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya dan menurut statement dari narasumber kita pada sore hari ini, kita sudah layak atau sudah seharusnya segera mengesahkan RUU KUHP kita. Oke, Bang Ilham, untuk pertanyaan yang pertama, ini sebenarnya pertanyaan yang dasar yang sudah banyak mungkin di seminar-seminar pembahasan KUHP. Kenapa kita perlu KUHP baru? Ada apa dengan KUHP yang eksis saat ini? Sebenarnya dari konteks kesejarahan itu sudah wajar lah ada perubahan. Salah satu tokoh hukum, Carl von Savigny, itu menyatakan bahwa hukum itu hadir tumbuh di masyarakat. Maksudnya adalah hukum itu ada dari masyarakat, kemudian dia muncul jadi aturan. Itu artinya hukum itu terkait dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat itu. Nah, apa yang kita punyai adalah hukum KUHP kita itu kan berasal dari Barat. Pendekatannya tentu Barat. Sedangkan kita adalah Timur dengan mempunyai pendekatan dan mempunyai karakter, mempunyai ciri yang berbeda dengan Barat. Contoh, di Barat itu sangat individualistik. Dia melihat sesuatu itu berdasarkan kepentingan individual itu yang harus dilindungi. Kalau kita tidak, kita selain melindungi kepentingan individual, kita juga harus melindungi kepentingan lingkungan sosial yang ada. Karena kita adalah, kalau orang Timur itu adalah komunal, lebih pendekatan komunal. Karakter ini, yang tadi kalau Savigny bilang, itu kan muncul dengan hadir dari masyarakat kemudian jadi aturan, itu tentu berbeda. Jadi jangan salahkan kalau kemudian ada permasalahan sekarang ini, yang kemudian tidak bisa dijawab oleh KUHP kita, karena memang berbeda filosofi, berbeda sosiologis, dengan peraturan-peraturan yang ada di Belanda. Kan kita menyerap itu untuk menjaga jangan ada kekosongan hukum gitu. Nah, walaupun kita paham bahwa kemudian aturan-aturan itu ada yang mirip lah, yang namanya pembunuhan pasti sama di mana-mana. Tapi ada part-part lain yang kemudian tidak sama. Nah, itu yang kemudian kita harus punya karakter. Nah, dari faktor kesejahteraan, kenapa kita harus ada RKUHP baru? Kedua, perkembangan sekarang sudah berbeda. Pada zaman munculnya RKUHP dulu, itu yang namanya kejahatan transnasional berbeda. Ya, sekarang itu sudah banyak. Karena KUHP-nya tidak berkembang, kemudian muncullah undang-undang baru kan, undang-undang sektoral atau biasa disebut dengan pidana khusus lah. Tapi kemudian itu kan sebenarnya base-nya adalah pidana. Perkembangannya iya. Nah, pola kejahatan baru ini kemudian yang coba diadopsi. Bahwa KUHP kita ya harus aware selain dengan nasionalitasnya, karakter Pancasilanya, karakter budayanya, juga harus aware dengan perkembangan global. Nah, ini perkembangan ini yang kemudian diadopsi oleh KUHP sekarang. Nah, inilah kemudian menjadi urgensi bahwa kemudian Indonesia itu butuh yang namanya aturan nasional sendiri. Kenapa? Karena karakter kita. Kenapa? Karena karakter, karena untuk menjawab tantangan sekarang. Undang-undang yang ada sekarang itu tidak bisa menjawab tantangan yang ada sekarang. Ada beberapa, ya ada menjawab pasti ya, tapi tidak beberapa case lah, kasus Bu Mina, itu kan
karena memang peraturan kita tidak berkembang dengan cepat. KUHP kita, sistem kita masih jadi kita melakukan, jadi penegak hukum melakukan itu karena masih terkonstruksi sistemnya kayak begitu, kecuali ada perubahan. Nah inilah yang coba dilakukan. Jangan sampai kita masih menggunakan peraturan Belanda, ya tentu anggaplah amal ibadahnya masih ke Belanda lah ya. Yang membuat aturan itu amal ibadahnya masih ke sana. Harusnya kita membangun pidana kita sendiri ya, sehingga itu update dengan kondisi kita dan akan sesuai dengan bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang ada di Indonesia. Saya kira itu beberapa pertimbangan. Baik, kalau dari apa yang sekarang menjadi tuntutan masyarakat, kemudian juga menjadi pertanyaan dari banyak orang, bahkan bisa menyebabkan keapatisan dari masyarakat yang mengatakan bahwa RUU KUHP ini justru bisa mengancam demokrasi, karena pasal yang diangkat oleh media pun juga cukup sensitif ya, ketika kita membicarakan bahwa banyak pasal atau ada pasal yang mengatakan bahwa semua bisa kena nih, semua bisa kena dengan adanya di KUHP dinyatakan bahwa ketika ada kata-kata atau penghinaan seperti itu kepada lembaga, kepada pejabat, itu semua orang bisa masuk kena pasal nih untuk bisa dihukum, dipenjara seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Ilham? Apakah RKUHP ini bisa mengancam demokrasi? Sedangkan kita nih negara demokrasi, apakah demokrasi hanya sekedar slogan atau seperti apa? Betul. Pertanyaan menarik adalah sekarang ini zaman demokrasi. Dulu zaman Belanda karakternya berbeda, apalagi karakter raja ya. Sekarang itu negara adalah pelayan. Kemudian pendekatan demokrasi ini menuntut perubahan hubungan antara rakyat dengan negara atau pemerintah. Cuma jangan sampai hubungan ini kemudian menghilangkan karakter bangsa kita. Pertanyaan mendasar saya adalah apakah dengan demokrasi kita berhak untuk menghina? Dalam putusan MK, penghinaan itu tetap delik pidana. Penghinaan. Memang yang menjadi isu kemudian adalah di mana batasan kemudian yang menjadi menghina, di mana mengkritik gitu. Nah ini kan menjadi diskusi. Nah di beberapa pasal di KUHP pun sudah dijelaskan bahwa kritik terhadap seorang yang melakukan kritik itu tidak dipidana. Itu dijelaskan. Jadi artinya pasal-pasal yang dikembangkan di KUHP ini adalah bukan pasal-pasal yang tanpa ruang kosong. Saya mau jelaskan bahwa ini yang membuat adalah para akademisi. Mereka punya pertimbangan, mereka melalui perdebatan-perdebatan. Dan itu dipertimbangkan bagaimana posisi rakyat ini bisa saja dikriminalisasi. Itu menjadi bagian pembahasan, itu pun dijelaskan di DPR, itu pun diperdebatkan di DPR. Nah proses-proses ini bukan proses-proses yang gampang. KUHP ini berbeda dengan karakter dengan undang-undang yang lain. Undang-undang yang lain mungkin yang bisa leading adalah dari pemerintahnya. Yang bisa leading masuk atau yang bisa langsung membahas lebih banyak adalah dari pendekatan pemerintah. Kalau KUHP ini tidak, yang akan lebih banyak menjelaskan adalah para pakar-pakar pidana. Itu yang membedakan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dibangun adalah betul-betul pertimbangan akademis dan juga mempertimbangkan apa yang terjadi di masyarakat. Semua kritik-kritik yang dibangun itu selalu dibahas oleh tim dari, baik khususnya dari akademisi ini. Saya ingin kembali lagi menyatakan bahwa pertanyaan kita apakah KUHP ini kemudian mengancam demokrasi? Demokrasi apakah kita jalankan dengan tidak berbudaya? Kritik kita jalankan dengan tidak berbudaya gitu? Tentu tidak. Karena kenapa? Jangan-jangan nanti ketika kita membebaskan seluruh warga negara untuk membicarakan kritiknya dengan cara menghina, itu hal yang wajar. Ini kan menjadi problem fundamental dalam kenegaraan sebenarnya. Apakah kita negara Pancasila? Tapi kenapa kita bisa seenak-enak menghina yang lain? Gitu. Itu hal pertama. Yang ingin saya sampaikan kemudian adalah pasal-pasal yang ada saat ini adalah pasal-pasal yang sudah ada di KUHP sekarang. Kalau memang saat ini bermasalah di KUHP sekarang, ya kan, ya tentu sudah ada masalah dong, sudah di MK-kan dong.
Ya contohnya pasal 351 ayat 1 itu kan tidak ada gugatan di MK. Yang ada gugatan di MK itu pasal terkait penghinaan terhadap presiden, terhadap pejabat gitu. Karena memang berbeda pasalnya. Saya ingin membedakan begini, ada beberapa pasal penghinaan. Ada pasal penghinaan terhadap individu gitu. Ada penghinaan terhadap pejabat, ada penghinaan terhadap presiden. Nah, ketiga hal ini itu deliknya adalah delik aduan. Nah, kemudian ada penghinaan terhadap kelembagaannya. Ada penghinaan terhadap pemerintah yang mengakibatkan kerusuhan. Nah, akibat kerusuhan juga. Kalau dia menghina pemerintah tidak akibat kerusuhan juga tidak kena pidana ini. Tapi begitu dia menghina pemerintah dan kemudian mengakibatkan kerusuhan, dia terancam pidana. Ada juga penghinaan terhadap kekuasaan umum. Ini ada di KUHP sekarang dan nggak ada permasalahan. Nggak ada yang pernah mengkritik. Nggak di-MK-kan juga. Artinya ini pasal existing ada dan tidak digunakan. Yang lebih banyak menggunakan adalah ketika saya jadi pejabat, saya dihina, saya gunakan pasal yang menjadi jabatan itu. Bukan pasal ini. Nah ini juga terhadap lembaga. Dia bukan menghina kepada personal itu, tapi kelembagaannya. Jadi kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan DPR, kepolisian, kejaksaan. Bukan ke pejabatnya. Kalau ke pejabatnya beda pasalnya. Dan itu sudah ada. Itu ada putusan MK yang menyatakan ya nggak bisa lagi pejabat itu jadi delik biasa. Jadi delik biasa maksudnya ketika ada orang menghina pejabat itu tidak dilaporkan pun dia langsung diproses penegak hukum. Itu delik biasa. Kalau delik aduan dia harus melapor. Dan rezimnya sekarang putusan MK adalah itu harus melapor. Bahkan presiden pun melapor. Presiden kalau ada yang hina nggak bisa tim sukses yang melapor nggak bisa. Langsung dari presiden sendiri. Iya presiden sendiri yang harus melapor. Itu yang menjadi politik hukum di RKUHP sekarang ini. Itu sesuai dengan putusan MK. Jadi saya kira debat demokrasi atau tidak ini perlu kita debat lebih lanjut gitu, kita bahas lebih lanjut. Karena memang secara faktual tidak seperti itu, tidak ada yang mengancam demokrasi. Bahkan kita menjalankan apa yang ada di RKUHP ini adalah menjalankan putusan MK. Dan saya kira itu clear dan ini bagian dari sistem proses pembentukan undang-undang harus memperhatikan putusan MK. Itu dilakukan. Memperhatikan pendapat masyarakat itu juga sudah dilakukan. Proses adalah 61 tahun. Ya. Pembahasan di DPR itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Apakah itu tidak ada masukan? Masukan semua. Banyak masukan, diundang semua. Bahkan kelompok dari Uni Eropa pun memberikan masukan, bayangkan. Uni Eropa aja bisa akses informasi dan memberikan masukan. Lalu kenapa masyarakat dianggap tidak bisa mengakses? Ini kan agak aneh. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Ini adalah RUU yang menurut saya salah satu RUU yang sangat open dan sangat direspon. Ditambah lagi karena memang ini adalah KUHP seperti itu ya, sehingga pasti akan menyesuaikan dengan social culture kita Indonesia dan juga tentunya suara masyarakat dan permasalahan yang ada di sosial masyarakat kita sendiri seperti itu. Dan bisa jadi ini adalah teguran sebenarnya buat kita, seperti kayak kebebasan berpendapat tuh bukan berarti ngomong sesukanya. Yang sering disalahartikan seperti itu, bahwa penghinaan berarti kita nggak boleh menghina dong. Kalau misalnya kita menghina, kita bisa masuk pasal, bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Justru kalau boleh dikatakan itu bukan baperan, seperti jangan baper dong. Tapi jarang sekali kalau misalnya orang tuh ngomong semacam ngomong tuh harus dijaga. Itu kan sebenarnya budaya timur kita ya, ngomong tuh harus dijaga, ada akhlaknya, kemudian ada tutur kata yang harus kita gunakan ketika kita berbicara di depan publik seperti itu. Baik, ini sudah ada masukan dari apa nih? Ini lebih ke meminta penjelasan dari Mbak Wulan PH 1308. Yang menjadi krusial adalah bagaimana menjamin aparat penegak hukum tidak mengartikan kritikan sebagai penghinaan. Apa perbedaan unsur antara mengkritik dengan menghina? Mohon penjelasannya. Silakan Bang. Kalau di pasal lain terkait penghinaan itu sebenarnya sudah dijelaskan. Bahwa ketika kita omongkan itu adalah terkait dengan fungsi-fungsi kelembagaan, itu adalah kritik. Tetapi kita mengaitkan seseorang itu dengan
kebun binatang, itu adalah penghinaan. Itu terkait dengan martabat orang. Itu membedakan. Di mana kita ngomong bahwa itu kita mengkritik sesuatu, gitu, fungsi-fungsinya yang kita kritik, peran-perannya, atau ke martabat orang itu sendiri. Nah itu yang menjadi titik pemisahannya sebenarnya, dan itu ada di pasal, di penjelasan lah ya, di batang tubuh itu, untuk menjamin bahwa tidak dikritik ketika itu adalah tidak dipidana ketika itu adalah terkait dengan kritik terhadap pemerintah. Itu ada di pasalnya. Nah saya kira ketakutan-ketakutan ini wajar karena aturan ini belum jalan. Tapi begitu jalan itu akan clear sebenarnya. Para penegak hukum itu bisa membedakan. Kan ini juga didiskusikan dengan para penegak hukum. Dan keputusan memang pembahasannya adalah memang lama tuh pembahasan. Bagaimana sih membedakan seseorang itu kemudian dia menghina atau dia mengkritik. Nah dari diskusi itu sebenarnya terlihat itu tadi. Ketika orang mengkritik itu, dia tentu akan bicara dengan fungsi-fungsi apa yang terkait dengan kelembagaan atau fungsi dia sebagai pejabat. Tugas dan fungsi. Iya, tapi ketika dia sudah masuk ke ruang-ruang personal, seperti, ya anggaplah dalam kutip, dia seperti hewan, ya kan. Itu kan mengaitkan seseorang dengan kebinatangan. Dan itu kan secara manusiawi kita juga kan akan merasa terhina. Betul. Itu adalah pemisahan yang saya kira clear, bisa dijelaskan di KUHP ini, bahwa itu berbeda. Pasal penghinaan presiden itu bahkan tidak menggunakan frasa menghina, harkat martabat. Itu untuk mengklirkan, jangan sampai ada urusan-urusan begini kemudian terkait dengan penghinaan terhadap presiden. Memang kalau kita melihat penghinaan itu banyak wujudnya sebenarnya. Ada penghinaan terhadap agama, bendera dan segala macam. Dan sebenarnya hal-hal ini sebenarnya secara pemahaman itu jelas aja. Cuma ya itu tadi mungkin diskusinya adalah ketakutan saat ini adalah ini kan kondisi sekarang adalah kondisi ketika KUHP sekarang gitu. RKUHP tidak mengakomodir itu. Harus saya nyatakan clear KUHP mengakomodir itu sehingga ke depan seharusnya tidak ada lagi orang yang mengkritik kemudian dipidana. Sudah tidak ada. Makanya penting nih kita dorong segera ini RKUHP ini. Kalau kita masih pakai KUHP sekarang itu sangat bisa ditafsirkan seperti itu. RKUHP ini sudah merubah redaksional, sudah merubah bahasa penjelasannya diperjelas. Nah itulah yang kemudian kenapa kita harus dorong justru RKUHP ini jawaban terhadap keraguan kita. Jangan sampai demokrasi ini kemudian menjadi tidak sesuai, tidak membungkam demokratis gitu. RKUHP ini harus disahkan kalau menurut saya. Gitu. Baik Bang Ilham, ini tadi yang sebenarnya yang pertama belum terjawab nih dari Mbak Ulan dan menjadi pertanyaan kita bersama, bahkan menjadi pandangan saya pribadi bahwa apakah sudah sanggup aparat penegak hukum kita terutama yang ada di garda terdepan ketika ada pelapor itu bisa menyikapi bahwa apakah ini sebenarnya kritikan atau penghinaan dari internal aparat penegak hukumnya sendiri? Ya kalau pertanyaan itu kan terkait dengan bukan pelaksanaan terkait norma, ya. Bukan terkait norma. Ya kita setelah ada RKUHP ini kita sahkan, ya harus disiapkan semua paradigmanya, cara pandang dulu mereka melihat KUHP diubah. Nggak begitu lagi. Ini yang harus dilihat seperti ini. Karena begini loh. Sebenarnya letak fundamental perubahan KUHP itu di mana? Itu kan menjadi pertanyaan. Dari mana kita nyatakan inilah KUHP nasional gitu. KUHP nasional itu dia lebih keras dan muncul itu bukan hanya di buku 2. Tapi sebenarnya itu ada di buku 1. Karena kenapa? Buku 1 itu merubah pola. Yang dulu hanya penghakiman. Ya udah kalau ini penjara, kalau ini masuk penjara, masuk penjara. Nah itu berubah. Sekarang pendekatannya itu lebih ke pemasyarakatan, lebih ke rekonsiliasi, bukan kelompok korban didengarkan, tapi juga harus memperbaiki pelaku. Nah ini pendekatan filosofis yang mendasar dan itu ada di buku 1. Nah inilah yang harus saya kira juga harus diperhatikan, bahwa perubahan mendasar sebenarnya KUHP itu ada di buku 1. Buku 2 juga mendasar.
Tetapi ini adalah dua buku yang harus disatukan, harus segera disahkan. Karena ini sesuai dengan kondisi kita dan bagaimana merubah, bagaimana bekerjanya nanti penegak hukum itu akan berubah. Tidak akan sama lagi dengan kondisi yang ada dengan KUHP sekarang. Jadi intinya kalau isu kesiapan penegak hukum kita siap gitu. Teman-teman di jaksa itu udah siap, di kepolisian siap. Ini kan pembahasan dengan kepolisian kejaksaan. Dan mereka siap, mereka sudah siap untuk melakukan itu. Nah tinggal bagaimana negara depan itu akan dilakukan. Ini adalah usaha bersama, bukan hanya usaha penegak hukum. Ini adalah usaha, kalau di BPN ada penyuluh hukum, ini adalah usaha-usaha dari penyuluh hukum. Itu juga itu harus dilakukan untuk bagaimana pemahaman masyarakat. Kalau ada advokat, ini adalah usaha-usaha advokat. Karena tidak bisa kita melihat pidana ini hanya kepentingan negara. Ini adalah kepentingan juga seluruh stakeholder yang ada. Advokat juga berkepentingan memahami sistem baru. Masyarakat juga memahami sistem baru. Seluruh kelompok yang terkait dengan pidana, dan semua pasti terkait pidana, pasti harus memahami sistem itu. Bukan hanya penegak hukum. Baik. Ini ada pertanyaan dari sahabat BPHN di kolom komentar. Apakah ketersinggungan pejabat juga sebagai barometer atau unsur? Juga sebagai barometer atau unsur. Ini mungkin bisa relate to yang tadi seperti penghinaan terhadap pejabat DPR. Kita sebut saja pejabat DPR, jaksa, polisi dan lain-lain. Ya, pejabat DPR, jaksa, polisi dan semua pejabat lah ya. Ya bisa aja terhina, menurut saya merasa terhina ya. Tapi dia harus lihat. Ya pejabat juga nggak bisa juga bahwa ini semua masuk di hinaan, nggak bisa. Jadi ini two side effect, bukan hanya ke pejabat, bukan hanya ke masyarakat. Pejabat juga ya ke depan nggak bisa lagi karena saya pejabat, saya dikritik, wah saya dihina nih, udah nggak bisa gitu. Itu terpental gitu karena dilindungi, semua yang mengkritik dilindungi terhadap pejabat itu dilindungi di KUHP. Ya bisa-bisa saja ya, siapa bisa melarang? Ya kayak saya umpama, ada orang tiba-tiba tarik nafas di depan saya, padahal dia saya kok tersinggung. Ya, itu kan psikologis kan. Tapi secara normatif itu harus diukur bahwa itu benar adalah menghina atau itu kritik. Nah, nggak bisa. Ya silahkan aja kalau jadi pejabat merasa tersinggung, tapi itu kan ketika masuk ke ranah hukum dia harus mengukur, wah saya ini benar-benar saya dihina. Ya nanti penegak hukum akan lihat, wah bapak cuma dikritik pak, bapaknya baperan gitu, masa dikritik, nggak bisa diproses ini pak. Kayak gitu. Bang, pernah ada demonstrasi, pernah ada demo dan itu dikatakan bahwa ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa ini adalah penghinaan ini kepada presiden kita seperti itu. Pada akhirnya ada pemidanaan terhadap pendemo. Nah, sebenarnya sejauh apa sih batasan ketentuan yang bisa dikatakan kritik terhadap presiden dan sejauh mana yang dikatakan perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap presiden? Meskipun pada saat itu pendemo masuk penjara mungkin dikatakan hanya sebentar, tidak lebih dari 48 jam. Tapi ada proses penahanan itu kepada pendemo itu seperti apa tanggapan Abang? Pertama, dengan kondisi KUHP sekarang sangat memungkinkan kondisi itu terjadi. Karena memang KUHP-nya kayak sekarang nih. Bisa ditafsirkan seperti itu. Kedua, sebenarnya sudah ada putusan MK. Kalau penegak hukumnya aware terhadap putusan MK itu seharusnya dia nggak bisa, dia harus hati-hati kita menetapkan. Yang ketiga, ya saya nggak tahu proses seperti apa, tapi pernah saya ingat, jadi salah satu pembahasan terkait penghinaan presiden adalah ketika SBY, kemudian ditaruh kerbau dan tulisan SBY. Ya, SBY. Kira-kira menurut Nurul, itu kritik atau menghina? Bisa ada dua perspektif. Iya. SBY itu dikatakan sebagai presiden kah? Atau kita bisa sebut bahwa SBY kan Surabaya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak, ya bisa itu sebagai presiden. Tapi, demo itu demo presiden. Ya, nggak bisa itu dikatakan, menurut saya dari penjelasan Abang pun, ya itu dikatakan bukan kritik, tapi penghinaan karena disamakan dengan hewan, seperti itu. Kita harus paham, presiden kita ini tidak seperti dulu. Oke lah, bukan raja lah ya, tapi kan dia dipilih oleh rakyat. Ya. Nah, salah satu pidana itu kan menjaga keseimbangan, jangan sampai ada tersinggung individu maupun kelompok ya.
Tapi hal-hal seperti itu kan tetap harus dijaga. Kembali ke harkat dan martabat. Iya, tapi itu kan juga udah diubah sebenarnya. Terus MK bilang walaupun presiden harus ini aduan, nggak bisa dia kemudian putusan karena dia presiden kemudian yang laporin orang lain, nggak bisa. Nah, wilayah-wilayah ini sebenarnya hal-hal yang kemudian sebenarnya bisa kita pahami. Cuma bayangkan kalau itu tidak diatur, itu aja saya bilang. Kalau itu kita nggak atur lah kayak gitu. Nah, kalau semua orang bisa menghina lembaga-lembaga negara ya, menghina ya, kritik oke lah. Tapi saya anggap kalau kritik oke lah, itu bisa. Tapi saya bayangkan semua orang bisa menghina lembaga negara. Siapakah kelompok yang akan diuntungkan dengan penghinaan terhadap lembaga negara? Kalau menurut saya, orang yang menghina lembaga negara itu adalah orang yang ingin meruntuhkan citra sebuah lembaga negara. Ketika citra sebuah lembaga negara turun, itu adalah menurunkan citra negara. Ada tujuan politiknya nanti orang-orang kelompok ini. Yang menurut saya ya berbeda, bukan pejabatnya ya. Kalau pejabat udah clear lah, putusan MK udah clear dan itu sudah dia. Tapi orang yang akan menghina lembaga negara itu berbeda motifnya dengan orang yang akan mengkritik. Kalau saya mengkritik, saya akan mengkritik pejabatnya. Faktanya apa? Memang semua orang-orang yang mengkritik pejabat itu yang kemudian diserang masuk di masalah pidana. Bukan mengkritik lembaga. Kalau mengkritik lembaga ini nggak terlalu banyak kalau menurut saya. Kalau menurut saya dengan kondisi zaman sekarang yang orang udah memahami bernegara seperti apa, fungsi-fungsi lembaga, orang udah aware lah. Orang udah lebih educated. Beda dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ya. Sekarang orang sudah well educated. Orang pasti akan kalaupun mengkritisi itu fokusnya bukan ke lembaga, ke person gitu. Kalaupun ada ke lembaga itu orang-orang tertentu aja, karena orang yang paham lembaga itu idealnya nggak kayak gini, ombudsman harusnya kayak gini, DPD nggak seperti ini, tapi dia nggak akan menghina, dia akan melihat fungsi lembaganya memang kurang. Tapi kalau orang yang akan mengkritik terhadap atau menghina ke lembaga negara, saya agak khawatir itu kelompok tertentu yang mempunyai motif-motif tertentu. Ada tunggangannya bisa jadi ya. Dia pasti kita kan mengkritik kebijakan. Kita. Betul. Ngapain kita fungsi negara yang kita kritisi kebijakannya sama? Ya kan? Pasti kita lebih memilih ke kebijakannya, terserah lembaganya apa ya. Kalau menurut saya ya, kelompok-kelompok yang paham advokasi, pasti advokasinya ke kebijakan. Bukan ke advokasi ke menghina fungsi kelembagaan. Dia akan mengkritik kelembagaan, tapi nggak akan menghina. Bayangkan, itu hilang. Orang semua bisa hina, Pak. Marwah sebuah lembaga kemudian bisa hilang. Iya bisa jadi, enggak bisa jadi ya. Tapi bayangkan sebuah marwah kelembagaan hilang. Akan ada kelompok tertentu yang akan diuntungkan. Baik, luar biasa sahabat BPHN, kita sudah mendapatkan insight. Kalau boleh dikatakan pada segmen ini kita sudah banyak dapat daging terkait dengan bahwa demokrasi sebenarnya tidak akan hilang dengan munculnya RUU KUHP, justru malah kita dilindungi. Seperti yang sebelumnya pada sebelumnya bisa jadi pendemo itu dikena pasal atau masuk penjara ketika melakukan demonstrasi, tapi pada kenyataan ketika itu tidak berbau dengan penghinaan ya semuanya akan baik-baik saja, akan berjalan dengan sistem yang ada seperti itu. Toh juga demonstrasi sebenarnya juga ada etikanya seperti itu. Kita anak-anak kuliah yang lagi nonton nih pasti sudah tahu lah bagaimana etika dari demonstrasi itu ketika dilaksanakan di lapangan dan lain sebagainya. Baik, karena tadi kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan apakah kritik, penghinaan itu akan semuanya masuk dalam pasal dan lain sebagainya. Kali ini kita akan kembali membahas tentang RKUHP itu sendiri. Bang, bagaimana perkembangan pembahasan RKUHP saat ini? Apakah betul isunya akan segera disahkan tahun ini kah? Kalau dari penyampaian secara resmi, khususnya dari Wamenkumham, itu kan memang targetnya adalah bulan Juli. Bulan Juli itu akan disampaikan, dan dari DPR pun sepengamatan saya, kalau saya nggak silap gitu, itu memang menginginkan ini segera diselesaikan. Kenapa? Satu, ini memang kan dari sejarah memang sudah selesai di tingkatan 1. Jadi pembahasan undang-undang itu ada tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 1 ini di komisi, tingkat 2 ini paripurna. Di komisinya ini udah selesai, di panja ini udah selesai. Nah, panja selesai, ketika akan naik di tingkat 2,
Kemudian kemarin ada demo. Ini sejarahnya. Begitu ada demo, kemudian ditangkap, diserap, ada 14 isu. 14 isu. 14 isu kemudian bayangkan dibahas, ditelaah, dikaji, dan disosialisasikan dan diminta pendapat. Itu hampir ya enggak dari 2001 sampai 2002 ini dilakukan kegiatan itu. Itu proses sudah dilakukan hanya untuk 14 isu itu. Sangat saking responsifnya untuk menjaga ini ya, menjaga jangan sampai ada masalah. Kemudian hari apa yang dituduhkan, apa yang diperkirakan jangan sampai terjadi. Nah, itu kemudian diselesaikan. Nah, terkait dengan draft pun sebenarnya draft yang 2019 itulah yang menjadi rujukan gitu. Kalaupun ada perubahan seperti disampaikan Pak Wamen pada saat di Komisi 3 juga itu yang di drop itu kan ada 2 pasal. Pasal terkait advokat dan dokter. Itu di drop. Ada pertimbangannya. Ya bukan karena demo-demo ini, karena memang dianggap yang dokter itu ya udah dikembalikan ke undang-undangnya sendiri. Yang advokat juga nanti akan masuk ke undang-undang advokat, bukan masuk di sini karena itu terkait dengan profesi. Undang-undang profesi advokat itu diatur di undang-undang advokat, itu munculnya. Jadi akhirnya dilepas ke sana. Pengaturannya semangatnya masih ada, nggak dihilangkan. Yang berikutnya yang setahu saya yang dihapus itu adalah yang 7-Eleven itu. Dulu yang bisa melaporkan itu selain istri atau suami, anak, terus ada kepala desa. Ini sebenarnya ada alasan, ada argunya. Tapi setelah mendengar masyarakat, kemudian yang kepala desa ini di drop juga. Jadi nanti ya sama dengan delik-delik yang lain terkait rumah tangga itu yang bisa melaporkan itu ya suami atau istri dan kemudian anak yang jadi korban langsung. Jadi sebenarnya secara isu ini sudah selesai gitu, sudah selesai. Politiknya juga sudah dilakukan, aspirasinya dilakukan gitu. Yang memang menarik adalah begitu akan disahkan muncul lagi nih ada isu tambahan gitu. Saya kira itu hal yang wajar untuk konteks demokrasi. Nah, peran yang harus dilakukan seperti kita diskusi ini adalah menjelaskan, menginformasikan bahwa itu nggak ada permasalahan sebenarnya secara substansi tidak mengganggu demokrasi. Nah jika itu terjadi, kemudian nanti yang kita tunggu adalah proses nanti dari Presiden mengirim surat ke DPR, terus nanti ada pembahasan DPR dan kemudian kita tunggu DPR seperti apa nanti akan menyikapi surat dari pemerintah itu sendiri. Oke, baik. Sangat menarik bahwa intinya sebenarnya memang sangat perlu atau urgent sekali untuk disahkan RUU KUHP kita ini pada saat ini karena banyak pertimbangan-pertimbangan seperti yang tadi juga meskipun ada dari 14 itu juga ada beberapa hal yang di drop dan lain sebagainya terkait dengan perkembangannya, namun itu tetap tidak mengubah konteks atau inti dari sebenarnya KUHP ini seharusnya segera disahkan. Baik sahabat BPHN, kita masih menunggu komen atau pertanyaan dari sahabat BPHN kepada pada saat di diskusi kita pada hari ini karena diskusi kita sangat menarik terkait dengan RUU KUHP, apakah mengancam demokrasi. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bang Ilham sendiri bahwa tidak mengancam demokrasi, hanya saja memang di publik karena mungkin sudah terlalu banyak isu yang diangkat terkait dengan pasal karet sehingga juga masyarakat kembali mempertanyakan tanpa membaca dan mungkin tadi Bang juga Abang sudah katakan bahwa ya memang draftnya sebenarnya yang dari 2019 itu seperti itu kan dan orang-orang sejauh mana sih dari 2019 sampai 2022 kita tuh sebenarnya demo ada gunanya nggak sih masyarakat ini ditanggapi tidak sih oleh pemerintah seperti itu. Ternyata perkembangannya tetap berjalan namun memang ada proses-proses yang memang harus kita masih tunggu ya. Dan kalau tadi sudah terstatement dari Bang Ilham selaku salah satu orang yang juga terlibat dalam penyusunan RUU KUHP ini bahwa Juli 2022 ini diagendakan bisa disahkan RUU KUHP kita ini. Namun kita masih melihat lagi prosesnya seperti apa dan tentunya masih melalui kita proses menunggu tuh lebih ke administrasi ya Bang. Ya ke politik juga sih sebenarnya. Artinya ini proses di perundang-undangan kan ada proses administrasi, ada proses politik dan itu berjalan saya kira. Proses partisipasinya masih dilakukan.
Buktinya apa? WA yang disampaikan itu dibahas. Ada WA, ya mungkin ada yang ngomong di media, ada juga nggak ngomong ke media, tapi langsung dibahas karena pakar-pakar kita ketahuan, Prof. Tuti gitu kan, dan beberapa profesor lain kan ketahuan dan mereka langsung nyampaikan. Jadi jadi ini sangat terbuka lah, informasi itu kalau menurut saya ini salah satu RUU yang secara pembentukan perundangan sangat partisipatif. Belum lagi kita ngomong pembahasan sebelumnya ya dan tahun-tahun dulu ya. Karena ini kan sudah 61 tahun pembahasan mulai dari pemerintah dan di DPR sendiri dari 2015. Oke, Bang, ini yang menjadi pertanyaan pribadi saya. Abang sebagai warga Indonesia, ini bukan Abang sebagai tim dari KUHP, bukan Abang sebagai pegawai dari BPHN sendiri. Sebenarnya dengan banyaknya kekhawatiran dari masyarakat, Abang sebagai masyarakat juga yang bisa terkena juga dampak dari KUHP ini. Apakah sama sekali tidak ada kekhawatiran jika disahkan KUHP kita? Apakah Abang bisa menjamin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, justru ini melindungi kita masyarakat? Kalau menurut saya, secara proses saya tahu ini prosesnya betul-betul terbuka, open, dan penormaannya pun begitu-begitu hati-hati ya. Cuma saya sebagai orang hukum paham bahwa kemudian antara norma dan kemudian nanti pelaksanaan itu nggak bisa dilepas. Itu harus dikawal juga. Dan kemudian tantangan kita bukan hanya di KUHP, nanti hukum acaranya juga harus diperbaiki. Nah, ini adalah beberapa PR-PR yang berkelanjutan sebenarnya. KUHP berubah, KUHP berubah. Ya kalau saya sih pribadi saya kira kita dalam posisi on the track dalam penataan undang-undang hukum pidana kita. Dan saya kira kalau kekhawatiran ya namanya kondisi lapangan ya kita nggak tahu ya, mungkin kita berpikiran baik tapi ada saja oknum-oknum, kan itu hal yang wajar. Tapi untuk sisi penormaan kalau menurut saya tidak ada masalah. Kita sangat dilindungi. Kita mau kritik pejabat-pejabat, oke. Kita mau sampaikan itu, oke. Saya kira nggak ada masalah kalau yang kita sampaikan. Nah, yang memang hal-hal lain yang harus dilakukan adalah pasca ini, apalagi aturan terkait ini yang harus menyesuaikan. Nah, itu harus kita dorong. Baik, yang menarik adalah menjadi fokusan kita setelah jika disahkan di bulan ini menjadi tugas besar oleh banyak sekali pihak yang harus pertama meluruskan yang memang informasi misunderstanding atau hal-hal yang memang dibelok-belokkan seperti itu. Dan biasanya ketika isu itu digoreng, isu itu kan akan lebih cepat, isu yang tidak baik itu biasanya akan lebih cepat masuk terkonstruk di masyarakat kita seperti itu, tanpa mau mendengar hal-hal yang diluruskan sebenarnya seperti apa bahkan dari sumbernya. Bahkan diskusi kita pada sore hari ini merupakan diskusi yang fungsinya adalah untuk meluruskan pendapat-pendapat dari masyarakat sendiri untuk bisa tanggap terhadap KUHP ini, apakah harus disahkan dengan segera atau apakah mengancam demokrasi kita, apakah mengancam diri kita masing-masing sebagai masyarakat sendiri ketika kita ingin beraspirasi seperti itu. Baik, kita masih menunggu komen-komen atau pertanyaan dari sahabat BPHN di kolom chat. Namun saya ada pertanyaan lagi Bang Ilham. Seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2019 terjadi aksi besar-besaran untuk menolak pengesahan RKUHP. Harapannya seperti apa untuk tahun ini, bahkan di bulan ini mungkin? Ya kalau saya pribadi sih masukan masyarakat itu pasti hal yang wajar. Jadi ya biasa kalau namanya ada kritik, saran, masukan itu wajar. Tapi dari satu sisi masukan itu harus direspon. Yang kedua juga adalah bahwa ada target yang harus dicapai. Target inilah yang kemudian harus diselesaikan. Pengambil kebijakan itu harus siap mengambil kebijakan dengan kondisi-kondisi bahwa dia akan dikritik, bahwa dia akan, tapi dia harus ambil kebijakan karena kenapa? Manfaat dari pengambilan kebijakan itu akan lebih besar. Dan saya kira ini adalah momen-momen di mana saya sih mendorong bahwa harus ambil segera sikap bahwa ini harus disahkan. Karena begitu disahkan banyak hal yang akan lebih baik, manfaat yang lebih baik yang akan terjadi khususnya di dunia pidana kita.
Salah satu contoh Nurul. Kalau dulu semua harus masuk pidana, nanti tidak. Nanti ada kerja sosial. Jadi pidana-pidana yang di bawah 4 tahun. Nah ini kadang orang melihat 4 tahun masuk penjara. Nanti itu nggak ada penjara yang 4 tahun, itu masuk kerja sosial aja, kecuali dia residif. Ya kalau Anda melakukan pelanggaran 4 tahun, udah nanti masuk kerja sosial aja. Ini akan menekan bagaimana proses semua orang harus masuk di penjara, over kapasitas di penjara. Ini dilakukan. Yang kedua memang ya pendekatannya adalah pembinaan warga negara gitu. Jadi jangan semua kemudian nanti masuk ke penjara, di penjara malah jadi ahli kan. Kebanyakan awalnya nggak ahli malah ahli di penjara. Nah maksudnya adalah ini adalah salah satu contoh perubahan paradigma yang dampaknya kan besar. Yang kayak kasus Bimina, kasus-kasus pencurian yang kecil. Itu ya menurut kita juga kan ya apakah harus masuk penjara gitu kondisinya kayak gitu. Dengan adanya KUHP ini itu akan berubah. Itu akan mengubah bagaimana cara kemudian penegak hukum men-treat pelaku-pelaku yang karena ekonomi dia melakukan kejahatan gitu. Sanksinya pun juga nggak semua harus masuk penjara. Kemudian ada namanya tindakan. Jadi nanti Nurul bukan hanya pidana. Tapi ada tindakan. Apakah tindakan itu? Tindakan adalah negara harus memperbaiki pelaku. Yang awalnya dia berbuat jahat karena kenapa? Ya karena nggak punya kerjaan. Ya udah negara harus siapkan dia. Balai pelatihan. Ini tindakan-tindakan ini hal yang adalah untuk memperbaiki perilaku pelaku itu sendiri. Nah ini hal besar ini yang harus dilakukan. Makanya penting untuk 2022 ini untuk segera disahkan karena begitu fundamentalnya paradigma KUHP nasional ini sehingga menurut saya sih akan lebih bermanfaat nanti ke depan. Dan mungkin kalau misalnya dari internal kita sendiri di Kumham kita punya PAS ya, memang sekarang sudah menjalankan tugas dan fungsinya bahwa penjara itu juga ada kegiatan dan sekarang lebih bukan bilangnya narapidana tapi warga binaan karena memang warga yang ada di dalam sel sendiri harapannya ketika keluar mereka sudah memiliki skill seperti itu dan memang fungsinya sekarang lebih ke pembinaan di dalam sel itu sendiri bukan lagi hukuman punishment atau di sel disiksa dan lain sebagainya tapi memang warga itu dibina ketika keluar harapannya bisa skillful atau bisa diberdayakan kembali ke masyarakat seperti itu. Baik, sangat menarik diskusi kita pada sore hari ini namun belum ada penanya kembali di kolom chat dengan waktu kita sekitar 15 menit lagi sahabat BPHN jadi kita masih menunggu mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita close diskusi kita pada sore hari ini. Bang Ilham, karena belum ada ini bisa tidak memberikan satu contoh yang bisa membuat masyarakat itu tidak khawatir dengan RKUHP ketika disahkan. Mungkin dari tadi sebenarnya Bang Ilham udah menjelaskan bahwa ketika KUHP ini disahkan kita tidak akan seperti dulu bahwa semuanya akan kena pasal dan akan masuk penjara. Justru akan ada pembinaan, kemudian juga ada yang namanya sanksi sosial seperti itu. Apakah ada lagi atau kasus yang sebenarnya seseorang ini tidak perlu masuk penjara karena memang tindakannya seperti yang tadi Bang Ilham bilang bahwa ya dia karena faktor ekonomi atau karena dia sebenarnya menggunakan ganja itu untuk obat. Sekarang lagi viral juga kan bahwa ada seorang suami yang sebenarnya menggunakan ganja itu untuk obat istrinya, kemudian dia dipenjara karena ya penggunaan ganja memang ilegal di Indonesia. Mungkin Bang Ilham ada contoh lain yang lebih dekat ke masyarakat agar masyarakat tidak perlu khawatir lagi dengan KUHP ini. Dari segi ancaman sih kalau menurut saya banyak menurun ya. Banyak hal yang kemudian tidak diancam lagi sampai ke 5 tahun. Tetapi pidana ini kan bukan hanya terkait si pelaku, si korban juga. Kita harus aware itu. Salah satu faktor yang akan menjadi pertimbangan dalam proses penjatuhan sanksi itu juga berbeda. Kalau sekarang kan kayak hakim bisa nih melihat dengan perspektif dia gitu, diserahkan. Undang-undang kehakiman itu menyerahkan, ya hakim itu kan tidak boleh menolak kasus. Jadi kemudian hakim bisa melakukan penafsiran atau interpretasi sesuai dengan koridornya gitu.
Tetapi di KUHP yang RKUHP ini kemudian hakim itu sudah diberikan rambu-rambunya. Ini loh yang kamu harus perhatikan dalam penjatuhan sanksi. Selain penjatuhan sanksi terhadap pelaku, juga harus melihat korban. Korban nggak bisa dilihat. Kalau korban, anggaplah kasus pemerkosaan, seberapa jauh sih kerusakan yang diterima oleh korban pada saat pemerkosaan itu? Ya. Kerugian seperti apa? Itu harus betul-betul diperhatikan. Bukan hanya karena perbuatan, oh sudah ini dia memperkosa, udahlah, samalah sama lain, pemerkosaan ya. Ke depan itu enggak lagi. Korban akan diperhatikan oleh hakim. Seberapa besar efek pemerkosaan itu terhadap hancurnya kehidupan pria atau wanita itu sendiri yang diperkosa. Dan saya kira itu adalah aspek yang sangat penting juga bagaimana RKUHP ini kemudian dibuat. Gitu. Nah, kita bayangkan kalau, ya saya tidak ngomong bahwa saat ini tidak diperhatikan, pasti aspek korban diperhatikan, tapi sekarang ini sudah lebih terstate dalam aturan, harus diperhatikan itu korban. Saya kira ke depan kita kan nggak mau lah berurusan sama pidana ya, berharap gitu. Tapi ada beberapa hal yang kemudian menjadi perubahan, ya anggaplah ada ganti rugi. Kalau dulu kan hanya ada denda gitu, ganti rugi ya harus gugat perdata lagi. Kalau sekarang ganti rugi, kalau kita ganti rugi itu menjadi pertimbangan juga terhadap hakim untuk menjatuhkan. Jadi kalau dulu kena pidana, mending saya kena pidana deh, saya nggak ganti rugi, duit saya utang ke orang, saya dipidana ya udah pidana aja, saya nggak bayar, nggak apa-apa. Dia harus gugat perdata kalau mendapat ganti ruginya gitu. Nah kalau sekarang nggak kayak gitu, nanti RKUHP nggak kayak gitu, ganti rugi itu menjadi bagian yang diperhatikan dalam proses pidana. Jadi kalau kamu mau dikurangi lah sama pidana kami, ya ganti rugi, lakukan ganti rugi itu. Bisa jadi dengan ganti rugi itu menyelesaikan masalah pidana dia juga. Saya kira banyak hal yang kalau kita bisa membedah RKUHP ini akan sangat berubah pandangannya, perspektifnya dengan KUHP sekarang. Ya. Sangat menarik, terutama tadi ketika ada korban pemerkosaan, karena memang impact-nya ke psikis dari korban sendiri itu sangat panjang seperti itu. Memang butuh, kita punya UU TPKS saat ini yang sudah disahkan di tahun ini juga, harapannya KUHP juga bisa segera disahkan. Namun ini relate to pertanyaan selanjutnya, yaitu ada masyarakat yang merasa bahwa beberapa pasal di RUU KUHP terlalu menyentuh ranah private, seperti pasal mengenai perzinahan dan alat kontrasepsi. Bagaimana pendapat Bang Ilham? Kalau pasal perzinahan, nah ini kalau bicara mengenai isu pasal-pasal itu sebenarnya itu pasal paradigma antara kelompok individual dan kelompok komunal. Kalau saya pribadi, orang yang di kota mungkin nggak ada masalah gitu. Yeah. Tapi Indonesia nggak seperti itu. Indonesia bukan di barat. Gitu. Ada nilai-nilai tersendiri. Ya, saya juga nggak mengatakan seluruh orang kota kan seperti itu. Di kota juga pasti bermasalah. Dan ketika itu kita legalkan, itu akan menimbulkan masalah sendiri, masalah baru. Menurut saya, dengan pengaturan yang sekarang ini, itu menandakan pengaturan dengan cara karakteristik Indonesia. Ya. Kita nggak bisa menganggap bahwa Indonesia ini hanya ada di kota-kota tertentu, atau hanya ada di wilayah tertentu, atau gaya hidup tertentu. Ini Indonesia. Ini punya gaya, adat istiadat, budaya. Kalau perzinahan itu hanya untuk istri dengan suami, lalu bagaimana dengan orang yang nggak beristri dan belum nikah? Apakah itu dianggap tidak zina? Itu kan menjadi diskursus juga dan itu kan menjadi bagian ya hampir sebagian besar orang Indonesia adalah religius, kita Pancasila, berketuhanan gitu. Itu menjadi isu bahwa kemudian ada budaya-budaya, ada orang-orang yang tidak begitu. Ya itu kan bagian dari kelompok-kelompok yang berbeda cara pandang, tapi tidak bisa menafikan bahwa ada kelompok yang merasa dirugikan. Dan faktualnya itu terjadi. Kenapa? Yang dirugikan itu adalah istri, itu adalah anak-anaknya. Nah ini menjadi diskusi yang kemudian ditambahkan pengaturannya, diperluas. Nah, saya kira itu justru keindonesiaan kita ada di situ. Kita kalau dulu di Eropa, kenapa diatur suami istri ya di Eropa kayak begitu.
Etika itu muncul ketika dia hanya nikah. Kalau dia nggak nikah itu masih bebas. Tapi dia tercela ketika kamu nikah, tapi kamu masih berhubungan sama orang lain. Itu menurut dia. Di Indonesia enggak, beda nilai. Dan itu menunjukkan ke Indonesia. Dan itu kembali ke alasan sangat akar kenapa kita perlu KUHP yang baru seperti itu, karena kembali ke nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, karena ya unik gitu, karena negara kita punya aturan sendiri, otomatis kita harus memiliki KUHP yang sendiri juga kita susun berdasarkan dengan kultur kita. Ya. Kalau terkait dengan alat kontrasepsi, itu intinya ya untuk edukasi itu nggak ada masalah. Politik itu kan jelas. Untuk edukasi nggak ada masalah. Yang masalah adalah ketika itu digunakan sebagai bagian dari hal yang biasa untuk dipertontonkan gitu. Nah itu sebenarnya isunya di situ. Itu sudah diatur juga di Undang-Undang Keluarga Berencana kalau nggak salah. Dan itu saya kira udah jalan dan itu bukan isu yang sangat bermasalah lah. Itu sudah ada. Dilakukan juga perbaikan pasalnya juga kalau nggak salah itu. Ya dipertegas bahwa kalau untuk edukasi, untuk kemudian itu nggak bermasalah untuk masalah kontrasepsi itu. Baik Bang, kita ternyata sebelum menutup nih banyak sekali pertanyaan yang masuk nih. Mungkin ini yang bisa kita ini dulu. Mengapa isu terkait the living law atau hukum pidana adat diatur dalam KUHP ke depan? Nah, living law pidana adat itu adalah bagian dari ciri khas bangsa. Karena jadi begini. Apakah tidak terlalu banyak? Karena kan kita... Oh enggak, sebagian. Enggak mungkin kita enggak atur. Kenapa? Ada kasus, suku anak dalam, kalau sempat kalian. Suku anak dalam itu akhirnya, dia sudah diselesaikan di adat. Sudah selesai nih kasusnya di adat. Tapi negara ambil alih, diproses lagi. Salahkan negara? Enggak diatur. Enggak ada pelanggaran yang diatur, dilanggar. Karena memang kita enggak mengatur proses antara hukum adat dengan hukum nasional itu enggak diatur. Ini diatur gitu. Bahwa ada norma-norma adat yang juga harus diikutin gitu. Dan itu dia akui. Jadi kalau sudah diproses di adat sudah selesai, jangan lagi negara ambil alih. Contoh kasusnya seperti itu. Kenapa kita harus mengakui norma-norma adat yang ada. Ya, tapi itu kan enggak semuanya, karena kita dipahami pada saat pembahasannya adalah tidak semua juga kemudian adat itu kemudian sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Makanya itu ada rambu-rambunya sesuai dengan Pancasila dan kemudian nilai-nilai universal. Yang nggak bisa karena adatnya bilang ya dia harus dipancung, ya nggak bisa dilakukan. Negara kemudian tidak mengikuti sistem adat itu secara sepenuhnya, tetapi harus ada rambu-rambunya kalau ingin diikuti sistem adat itu. Bagaimana jika kasusnya ini seperti budaya di Lombok Timur, itu ada yang kalau misalnya kayaknya sebagian besar di Lombok itu ketika anak perempuan, anak gadis seseorang keluarga gitu ingin akan menikah, dia akan diculik, kemudian ya melakukan hubungan intim itu sebelum pernikahan. Bagaimana itu hukumnya? Mereka mungkin itu ada hukum adatnya, tapi saya kurang baca di sana. Bagaimana jika sudah selesai secara adat, tapi korban ini merasa tidak senang dong, dia bisa melaporkan ke negara untuk diproses ke negara. Ya negara nanti akan melihat masalah itu dengan pendekatan adat yang ada. Jadi kemudian tidak menafikan bahwa proses adat ini selesai gitu, enggak juga. Ya ini banyak ke acara teknisnya, tapi dengan adanya mekanisme ini kemudian adat itu bukan hal yang terpisah dari negara sekarang. Itu menyatu. Gitu. Nah bagaimana supaya adat ini tidak terjadi kesewenang-wenang atau berlebihan gitu ya. Pelaksanaannya ya ini perlu diatur. Negara perlu hadir di sana. Tidak dilepaskan gitu. Nah, ini kan juga yang nanti dilakukan adaptasi gitu ya. Baik penegak hukumnya seperti apa. Itu saya kira justru pasal 2 RKUHP itu tentang adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat, dalam hal ini adalah hukum adat, itu menandakan kekerasan Indonesia. Dan memang sudah harus negara juga tidak menjadi bagian yang terpisah dengan
sistem hukum yang ada itu. Baik, Bang. Ini pertanyaan terkait dengan setelah RKUHP diundangkan, apakah nanti per Kapolri, per Kajari, per MA juga perlu dilahirkan sebagai tindak lanjut dari RKUHP ini, sehingga pemahaman penegak hak tidak keliru dalam menerapkan ketentuan RKUHP? Nah, kalau terkait dengan pelaksanaan yang ideal sebenarnya, kalau menurut saya adalah ubah itu adalah hukum acara pidana, diubah. Nah, peraturan-peraturan itu kan kalau secara pendekatan perundang-undangan tidak boleh mengatur hukum acara di peraturan kepala Kapolri, peraturan kejaksaan, perma itu nggak boleh. Tapi karena secara manfaat itu penting, maka diatur lah. Nggak ada yang permasalahkan. Karena secara manfaat itu, jadi kayak kejahatan yang kecil, ringan itu kan sudah ada peraturannya kan. Semua lembaga-lembaga penegak hukum itu mengatur untuk menjaga itu. Nah itu untuk menjaga. Tapi idealnya adalah berubah KUHP. Harusnya KUHP berubah, diubah juga. Kayak contoh restoratif justice, bisa nih damai sebelum proses pengadilan. Di KUHP diubah mekanisme itu. Kalau sekarang kan restoratif justice diubah dengan diatur dengan per Kapolri, peraturan kejaksaan dan MA. Nah itu tidak ideal, tapi secara manfaat oke lah untuk mengisi kekosongan hukum lakukan. Tapi idealnya kita rubah KUHP harusnya. Baik, ini kita akan mundur sedikit terkait dengan pengenaan kerja sosial yang diatur dalam KUHP kita yang baru ini. Pengawasan pelaksanaannya akan seperti apa dan dilakukan oleh siapa? Apakah pas Kemenkumham juga atau seperti apa? Jadi tetap prinsipnya eksekusi terhadap putusan pengadilan adalah kejaksaan. Nanti kejaksaan kan akan menyerahkan ke lapas. Nah nanti dilihat, kalau dia diserahkan ke lapas, berarti lapas yang bertanggung jawab. Kalau nanti langsung kejaksaan yang akan memantau, berarti kejaksaan. Atau bisa jadi, kalau konsep yang sementara adalah kedua-duanya nanti, baik lapas dan kejaksaan, ya, pembina dan pengawas, yang akan memantau pelaksanaan dari kerja sosial itu. Baik, ini kita lebih pada perencanaan. Setiap rancangan itu pasti ada naskah akademik. RKUHP ini apakah ada naskah akademik baru yang menampung usulan-usulan masyarakat? Jadi naskah akademik itu dalam proses pembentukan perundang-undangan dilakukan sebelum pembahasan. Jadi dalam proses pembentukan perundang-undangan itu ada penyiapan naskah akademik, penyiapan RUU, dan kemudian ada memberfantuleting atau risalah sidang. Nah, ini masing-masing punya fungsi. Kalau ada perubahan terkait fungsi itu yang dilakukan adanya di tahap pembahasan, itu yang harus dilihat risalah sidangnya apa. Apa alasan, kenapa berubah pasalnya, kenapa muncul pasal baru, kenapa dihapus. Itu pada saat pendekatan di risalah sidang. Nah, naskah akademik untuk RKUHP sebenarnya sudah ada 2015. Tapi kemudian dengan inisiatif untuk melakukan, untuk supaya lebih mudah, pemerintah juga melakukan adaptasi perubahan-perubahan terhadap naskah akademik sesuai dengan pembahasan yang ada, dan tentu ini bagian dari proses masukan masyarakat. Ya. Oke, terkait dengan isu transparansi serta kurang terlibatnya masyarakat dalam proses penyusunan KUHP ini sepertinya udah terjawab di awal ya, bahwa sudah sangat melibatkan banyak pihak dan terbuka. Eropa aja bisa mengakses informasi dan bisa memberikan masukan. Agak aneh kalau dikatakan kemudian ini tertutup. Kalau dikatakan mana draft terakhir itu yang 2019. Seperti disampaikan oleh Wamenkumham bahwa yang diubah dari 14 isu krusial itu hanya di advokat dan di kedokteran. Yang lainnya itu masih sama politik hukumnya. Gitu. Kalau ada masukan ya silakan. Silakan memberikan masukan. Tapi intinya kalau dibilang nggak partisipatif, yang Eropa aja yang protes terhadap LGBT dan segala macam itu kan bisa nyampaikan ke mana, ke masyarakat, ke pihak yang membahas ini DPR maupun pemerintah. Masa enggak ya? Apalagi dengan kondisi sosial media kita seperti apa, belum lagi kelompok-kelompok pegiat-pegiat NGO dan yang concern terhadap ini.
itu selain dilakukan secara media, dilakukan secara personal, informasi kritik-kritik mereka, dan itu dibahas. Selain itu ada surat resmi juga masukan-masukan. Jadi saya kira agak susah kita mengatakan ini tidak partisipatif gitu, agak susah. Dan mungkin ini FYI bagi seluruh sahabat BPHN, ini adalah RUU yang RUU KUHP ini sudah dibahas selama puluhan tahun. Undang-undang atau rancangan undang-undang yang disusun dalam 2-3 tahun, bahkan ya kurang dari 5 tahun aja pasti melibatkan banyak pihak dan sangat terbuka, apalagi yang setelah puluhan tahun ini pasti telah menyerap berbagai macam aspirasi dari masyarakat, baik itu dari NGO atau semua lembaga masyarakat, dan itu di seluruh Indonesia. Apalagi ini sangat penting karena ini KUHP, kita membahas tentang KUHP, jadi keterbukaan informasi itu pasti sangat terbuka. Kan harus dibedakan juga Nurul, maksudnya jangan karena gagasannya ditolak atau tidak diakomodir kemudian dianggap tidak transparan gitu. Yang transparan adalah ketika gagasan saya masuk, itu kan itu harus ditempatkan. Transparan itu ketika dibuka akses untuk mendapatkan informasi, dibuka ruang untuk menyampaikan masukan gitu. Kecuali itu dikunci. Untuk zaman sekarang itu pasti susah. Ini sudah dibuka, datanya, draftnya ada, akses ke para pembentuk undang, bukan hanya di pemerintah, di DPR juga orang bisa mengakses. Dan saya tahu akses ke siapa, secara langsung maupun secara kelembagaan itu terjadi. Persoalan kemudian tidak diterimanya usulan, jangan berarti menganggap bahwa ini nggak partisipatif. Itu dua hal berbeda. Karena bagaimanapun setiap pengambil kebijakan, policy pasti ada dasarnya, ada alasannya dan kenapa mengambil kebijakan. Persoalan diterima dan tidak itu hal yang berbeda. Tapi ruang itu ada, terbuka, dan orang lain bisa, masa warga negara ini Eropa bisa. Negara lain aja bisa akses, apalagi negara kita gitu. Atau bahkan bisa langsung datang mungkin ya ke gedung DPR pada saat pembahasan ya. Semua kelompok yang terkait itu sudah terkoneksi, sudah menyampaikan informasinya, baik secara formal dan informal, semua diterima. Saya sampaikan, penyayang binatang itu pasti kan ada pasal khusus dari kelompok penyayang binatang dimasukkan di sini terkait dengan penyiksaan binatang. Itu kelompok khusus dari penyayang binatang memberikan draft usulan pasal, dibahas dan diterima dan masuk. Itu nggak ada di draft 2015, nggak ada. Itu ada pada saat proses pembahasan. Nggak ada di draft 2015. Itu masuk proses pembahasan, diterima. Saking terbukanya ini, saking nggak ada problem. Ini kan ngatur mengenai kita semua, nggak ada problem. Baik, sangat menarik sahabat BPHN, kita sudah banyak sekali mendapatkan spill dari Bang Ilham sendiri ya tentang isi dari KUHP, dan itu hal-hal yang mendetail tentang perubahan dari 2015 terutama, kemudian 2019 perjalanan 2019 ke 2022 sehingga kita akan mengesahkan ini. Mungkin karena keterbatasan waktu kita sudah 1 jam bersama dengan Bang Ilham selaku narasumber kita pada pada sore hari ini untuk menjelang weekend kita. Mungkin Bang Ilham bisa menyampaikan closing statement-nya? Satu, isu RKUHP ini adalah isu bangsa kita. Bukan hanya sekedar isu-isu per pasal gitu. Sehingga kebutuhan kita adalah kebutuhan menata pidana kita ke depan lebih baik. Dan itulah kenapa harus disahkan RKUHP ini. Yang kedua, bahwa RKUHP ini kemudian dirasakan beberapa kelompok pihak ada masalah, oke. Dan saya kira harus dijaga kekritisan kita itu. Tapi jangan juga karena ini akan disahkan kemudian dianggap pemerintah otoriter, itu salah. Itu dua hal yang berbeda. Karena proses yang dilakukan sudah 61 tahun. Kalau generasi guru besar itu sekarang adalah generasi sepahaman saya, ini kelompok cucu. Jadi ada guru besar, terus di bawahnya itu ada sepahaman saya itu Prof. Muladi, Prof. Barda, Prof. Saitapi, Prof. Marjono, itu di bawahnya. Nah sekarang ini Prof. Tuti ini adalah kelompok cucu. Setahu saya kayak Prof. Edi itu cicit, setahu saya nggak tahu cucu apa cicit, tapi itu adalah jenjang seberapa jauh dan mereka adalah kelompok-kelompok pakar yang terlibat. Jadi ini adalah proses-proses, bukan proses politik dulu kemudian
masuk ke akademis, tapi ini proses akademis dulu masuk ke politik, akan berbeda karakternya. Nah ini adalah RUU yang harus kita dorong, karena ini bagian bagaimana memperbaiki demokrasi kita, begini ini mekanismenya sudah dijawab di RKUHP. Bagaimana menata bangsa kita lebih baik dijawab di RKUHP. Nah untuk itu kita dorong segera pengesahannya. Bahwa kemudian ada tidak menyenangkan semua pihak, itu semua peraturan pasti begitu. Tapi saya kira kita dorong ini sehingga ke depan bangsa kita bisa lebih baik, bisa berkarakternya keindonesianya kuat dan juga bisa menjamin aspek-aspek demokrasi, aspek HAM dan aspek-aspek lain yang ada. Tanpa kemudian mengkritisi ini hal biasa, silakan. Tapi kemudian kebijakan juga harus dilakukan dan saya kira ini saat yang tepat. Jangan sampai tahun depan itu sudah momen pemilu. Jangan sampai fokusnya akan berbeda, isunya sudah berbeda. Kita dorong ini segera disahkan sehingga akan terjadi perubahan yang fundamental dalam aspek pidana di Indonesia kita. Menarik, Bang Ilham. Kita ada satu penanya, bukan apa ya, lebih ke statement sih. Pasal 354 gak jelas tolak ukurnya apa. Bagaimana tanggapan ini mungkin yang terakhir ya. Tadi udah closing statement tapi 354. Karena memang yang banyak diperdebatkan justru di 353, 351, 353, 354. Tolak ukur 354 Bang Ilham. Kita puaskan dulu ya sahabat BPHN. Ya, saya buka draftnya. Pasal 354 gak jelas maksudnya kemana, lembaga negara yang mana, terus masuk delik apa? Itu delik, bukan delik pertama karena dia lembaga negara, kan saya sudah jelaskan tadi. Terhadap pejabatnya, itu ada pasal lain, bukan pasal 351 ini. 351. Terhadap 351 ini untuk lembaga DPR, polisi, jaksa. Itu bukan ke pejabat polisinya, bukan pejabat jaksa, tapi lembaganya, lembaga yang punya kekuasaan fungsi-fungsi terkait DPR, terkait jaksa, terkait polisi. Nah, kalau untuk terkait dengan pejabat negaranya itu, dia ada di pasal lain. Sebentar. Dia ada di spesifik itu di RKUHP 354. Di 439 untuk pejabat. 439 itu sampai ke bawah lah, sampai penghinaan, memfitnah. Itu terkait pejabat. Nah, kemudian ada juga presiden. Nah, yang terkait dengan penghinaan lembaga itu terkait pemerintah. Kemudian 351 ini. Nah, saya coba cari 351 apa? 351 ayat 4 ya. Kita poskan sahabat BPHN biar terjawab semua. Iya, kita jawab lah. Ya. Tidak ada masalah nih. Sebentar ya, saya lihat. Karena agak spesifik. Pertanyaannya ke pasal berapa? Pasal 354, gak jelas maksudnya kemana, lembaga negara yang mana, terus masuk delik apa? 354 Bang, dasarnya apa? Oh 354, ya. Bukan 351 sekarang? Bukan, 354. 354, oke. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan tulisan atau gambar atau mendengarkan rekaman informasi berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga, informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum lembaga negara. Ya lembaga negara ini yang sudah ada di 351. Ya. 351. Di penjelasannya kan ada. Penjelasan 351 itu. Mungkin titik beratnya karena dasarnya 353 ya, 353. Jadi 354 ini terkait, jadi konstruksinya begini, 353 itu pidana yang tidak dilakukan, tidak tersebar begitu. Ya. 354 itu pemberatan. Nah, ya, contoh lihat, 353 ayat 1 itu dia hanya menghina lisan tulisan. Ya. 354 itu dia menyebarkan lebih luas. Ya. Jadi orang yang mendengar penghinaan itu lebih luas, lebih banyak. Dia dihina lebih berat, diancam pidana lebih berat jadi 2 tahun. Kalau tidak menyebar luaskan kan ngomong aja, umpama ngomong gini didengar,
melaporkan itu ancamannya 1 tahun. 1 tahun, 6 bulan. Ya sama ini untuk lembaga negara. Ya tadi kepolisian terhadap kelembagaan kejaksaan. Itu kelembagaannya, bukan ke apa pejabatnya, bukan ke jaksanya sebagai dia menjalankan fungsi jaksa, bukan di pejabatnya. Ini pasal 353, 354 ini untuk lembaga negara, lembaga. Dan sekali Makanya lagi dia penghinaan. jadi delik umum. Ya, Dia jadi umum. delik umum, bukan dia laporan. Karena putusan MK juga tidak ada putusan MK terkait ini. Ini pasal sudah ada sekarang, pasal 353 nih sudah ada sekarang. Terus kemudian tidak ada putusan MK. Putusan MK itu mempertegas bahwa setiap penghinaan itu adalah malaperte. Itu adalah kejahatan setiap penghinaan. Jadi itu clear. Jadi apapun. Cuma yang dipermasalahkan oleh MK adalah apakah dia kemudian delik aduan atau bukan. Nah itu yang kemudian dikasih putusan bahwa setiap pejabat negara sama dengan masyarakat lain. Dia harus mengadu. Nggak ada perlakuan khusus. Jadi ini kalau ini bukan pejabatnya ya. 353, 354 bukan pejabatnya tapi dia adalah kelembaganya. Menghina sebuah lembaga itu tadi berbeda. Saya kalau ingin mengkritisi kebijakan, saya nggak akan menghina lembaganya. Saya akan mengkritisi pejabatnya. Kebijakan yang saya kritis. Saya nggak akan kritisi, saya nggak akan hina-hina lembaganya. Kan berbeda. Makanya sampai selama ini, sependek pemahaman saya, belum ada yang menerapkan pendekatan pasal ini ya. Saya nggak tahu yang mungkin dulu pernah, tapi sepanjang zaman reformasi kayaknya nggak. Ya, kayak Mukhtar Pakpahan itu terkait dengan pidana presiden. Terus ada juga yang tahun 2016 itu, tapi karena dia melaporkan kayak wali kotanya, dia dianggap menghina wali kotanya gitu atau bupatinya, pejabatnya. Tapi untuk penggunaan pasal ini, sebenarnya belum ada. Gitu. Baik, clear ya. Sudah ada ini, ya. Sudah diatur sekarang. 354 sebenarnya mungkin yang diresahkan adalah karena kok penyebar luasan kalau misalnya terhadap penghinaan ini kalau misalnya menggunakan sarana teknologi informasi apalagi sekarang sosial media kan Bang. Ya kan, orang gampang. Iya kan akhirnya orang lain lebih menyebar yang tahu informasi itu lebih banyak. Setiap kejahatan yang teknologi informasi itu pasti lebih berat gitu. Saya menghina Nurul langsung dengan saya menghina Nurul di media elektronik sama nggak? Beda kan. Baik dampaknya secara psikis maupun banyak hal kerugian. Banyak hal, banyak dampak. Makanya itu pemberatan pasti. Ya. Undang-undang ITE itu pemberatan. Sudah ada menghina di KUHP, tapi kalau masuk menggunakan ITE dia perberat. Karena daya penyebaran informasinya itu lebih berat, lebih besar. Ya. Dan kembali sahabat BPHN bahwa penghinaan terhadap lembaga, Bang ya, yang bukan pejabatnya, jadi kepada lembaga. Sehingga kalau misalnya kita mau bilang Pak Polisi ini kurang tegas dalam menindaknya atau gimana sih Pak Polisinya, itu kan kritik, itu lebih kritik bukan penghinaan. Jadi kita kembali lagi kita harus mengetahui sebatas mana penghinaan dan batas mana sebenarnya kita mengkritisi. Karena ketika kita berbicara tentang kritik, kita berbicara tentang tugas dan fungsi dia yang kurang kinerjanya kurang optimal seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah berbicara tentang penghinaan, pastinya adalah ada komparasi antara menyamakan seorang person kemudian dibandingkan dengan ya bisa jadi hewan atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Sahabat BPHN, harapan kita semua bersama bahwa sahabat BPHN pada sore hari ini bisa mendapatkan banyak pemahaman ya tentang KUHP, kemudian ya karena tadi kita banyak sekali membahas tentang penghinaan, pasal karet yang dikatakan wah kita nggak bisa beraspirasi lagi nih bahwa ruang demokrasi kita mana, demokrasi negara demokrasi mana yang membatasi pendapat kita ketika kita berkritik bisa jadi kalau misalnya orangnya tersinggung itu bisa dikatakan penghinaan dong. Tapi ternyata di KUHP kita yang baru, RKUHP kita yang baru ini menjadi jawaban sebenarnya bahwa ada banyak sekali permasalahan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan pidana yang bisa diselesaikan dengan disahkannya RKUHP. Untuk itu jangan takut ketika disahkan kita ayo kalau misalnya dari kami BPHN Talks dan seluruh kru BPHN sendiri lebih mengajak Bang ya, mengajak
semua orang untuk pahami karena pada dasarnya semua hukum atau semua kebijakan itu akan berdampak kepada masyarakat dan kami pun juga adalah bagian dari masyarakat, sehingga ketika memang itu perlu dikritisi, suatu kebijakan perlu dikritisi, mari kritisi tapi dengan cerdas tentunya, dan ruang untuk bisa kita memberikan aspirasi kita itu sudah sangat luas. Hampir semua kementerian, semua lembaga negara itu memiliki ruang untuk semua orang, semua masyarakat bisa berpartisipasi dalam kebijakan yang diambil seperti itu. Untuk itu kami mengajak seluruh sahabat BPHN untuk cerdas hukum, untuk melek hukum, jangan apatis. Karena ketika kita apatis dampaknya juga akan kepada kita. Termasuk kita bisa terprovokasi oleh berbagai tulisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bahkan terprovokasi dari pendapat-pendapat orang lain, sehingga perlu untuk kita bisa mendengarkan pelurusan atau membaca yang memang hal-hal yang memang sudah sesuai dengan source-nya atau sumbernya yang tepat seperti itu. Seperti itu, terima kasih Bang Ilham sudah menemani sahabat BPHN di BPHN Talks ini pada sore hari ini. Siap. Menuju weekend, harapannya sahabat BPHN yang masih di jalan bisa tetap bisa mendengarkan hasil diskusi obrolan kita di BPHN Talks ini, karena banyak sekali dagingnya terkait dengan RKUHP, alasannya kenapa harus disahkan, segera disahkan, itu semua bisa didengarkan, dan kita tetap video ini akan tayang di YouTube channel BPHN TV Official dan juga bisa didengarkan di Spotify BPHN. Mungkin itu saja dari saya, Nurul Rohmah. Tetap stay tune di BPHN TV Official. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow semua akun sosial media BPHN Kemenkumham. Dan mungkin itu saja. Selamat berweekend Ria. Semoga semuanya sahabat BPHN tetap sehat, tetap semangat untuk menghadapi nanti Seninnya. Tapi kita masih ada 2 hari untuk weekend. Sampai jumpa.